Di penerapan tarifnya ini tadinya kami mengusulkan, bisa nggak sih yang untuk tarif pelajar itu nanti, itu bisa dibedakan gitu ya, dikasih insentif lebih lagi. Karena kalau pelajar, sekarang kan pakai motor gitu ya, kalau dia menggunakan bis kita, dapat lebih insentif lebih nggak di luar yang PSO tadi misalkan. Awal kita melihat Pak Wali meluncurkan secara video, ada sepeda bisa ditaruh di depan, ada raknya juga di depan. Nah itu saya bilang sama teman-teman sepeda yang terutama sepeda-sepeda MTB kan kebanyakan digunakan di Bogor. Ini angin segar nih teman-teman, kalau mau bersepeda di jarak jauh, pulangnya nggak sanggup, bisa naikkan ke bis kita. Tapi pada saat launching itu nggak ada. Gitu. Pada saat launching nggak ada? Pada saat launching nggak ada, tapi kita diundang menggunakan sepeda lipat, bisa masuk ke dalam. Kita ini kan dilengkapi dengan CCTV. Oke. Pernah kejadian yang viral waktu itu. Iya, yang viral. Tas merah ibu ambil diviralkan lagi dan dikembalikan kan. Dikembalikan. Jadi itu meminimalisir kejadian-kejadian kejahatan. Memang harusnya nanti ke depan ada supervisi. Tribuners, Anda bergabung dalam Tribun Talk bersama saya Widi Henaldi. Bis kita rupanya masih menjadi primadona di Kota Bogor. Apa-apa tentang moda transportasi baru ini akan selalu menuai sorotan dari publik tentunya. Moda transportasi massal ini yang kini menjadi pusat perhatian masyarakat. Bisnya bagus, ber-AC pula, gratis pula. Meski begitu, bis kita sebentar lagi sudah tidak lagi gratis. Pemerintah sudah mulai merumuskan nih tarif bis kita. Berapa ya kira-kira tarif yang akan dikenakan? Dan apakah tarif itu sudah sesuai dengan fasilitas yang didapat oleh penumpang? Untuk membahasnya saya sudah bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Bapak Eko Prabowo. Siap. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak Eko nggak sendirian. Di sini juga ada Mas Alfred dari komunitas pejalan kaki. Ya, Mas Widi. Selamat datang. Selamat sore. Terima kasih sudah datang di acara Tribun Talks. Dan Mas Roni nih, Mas Roni Wang. Siap. Mas Roni Wang ini adalah dari Bike to Walk. Betul. Bike to Walk. Goes. Terus ya. Ini makanya ada ini ya. Ya. Sebelumnya sebenarnya kami sudah mengundang PLT di Rut Trans Papua ya. PTP. Tapi beliau berhalangan hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Baik Tribuners, tanpa berlama-lama kita ngobrol nih dengan para bapak-bapak atau narasumber kita yang cukup kompeten nih di sini terkait dengan rencana penerapan tarif Mas Eko. Penerapan tarif bis kita yang sebelumnya memang sudah masih gratis ya. Iya. Seperti itu. Boleh disampaikan dulu, saya langsung ke Pak Eko aja nih. Kajiannya sudah sejauh mana? Ya. Ya, jadi pendengar Tribun News ya. Tribun News. Dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kajian nanti untuk harga dari tiket masuk bis kita ini adalah sedang kita godok, kita kaji. Seperti ketahui bahwasanya bis kita ini adalah sebuah program pemerintah pusat yang kita tangkap karena kita punya potensi baik aturan, baik potensi pengembangan trayek, kemudian pengembangan koridor. Alhamdulillah sejak tahun lalu kita di launching, ya gesekan di lapangan antara sopir mah biasa ya. Tapi gesekan secara masif, sistematis itu nggak ada, alhamdulillah aman lah kondisi. Berbeda mungkin dengan daerah-daerah lain. Jadi kajian untuk tiket bis kita ini memang sudah kita matangkan. Sudah tahap penyelesaian akhir ATP WTP-nya, ability to pay dan willing to pay. Itu kita lihat kemampuan warga masyarakat untuk membayar dan kemampuan dari teman-teman yang mendapatkan jasa juga pelayanannya dikeluarkan untuk biaya seperti apa, itu sudah ada kajiannya. Tinggal memang komunikasi akhir nanti tentunya dengan teman-teman badan hukum, koperasi, kemudian pengusaha sendiri,
Organda, kita tetap komunikasikan supaya hal ini bisa memahami bahasanya kajian ini adalah kajian rasional, teoritis berdasarkan survei lapangan juga. Sudah ketemu nominalnya, Pak? Nominalnya kalau di pusat kan kemarin sekitar kisarannya kan yang tertinggi Surabaya. 6.000. 6.000. Kalau yang lain kan sekiranya ada 3.900, 4.000 gitu. Artinya Bogor kisaran di bawah Surabaya ya? Bogor memang kajiannya nanti hasil kajian akhir memang masih dihitung oleh kita, tapi adalah konsultan, kita tidak menghitung sendiri, tapi konsultan sering diskusi, ini pertama hasilnya, kedua sampai nanti goalnya terakhir, kemudian sampai komunikasi dengan pihak terkait, baru kita usulkan ke BPTJ. Ya kisarannya kalau kita ATP WTP ya tidak terlalu jauh lah, terlalu berbeda jauh. Tapi komponen itu kan bisa bertambah dengan masukan dari teman-teman pengusaha, Organda maupun pelaku transportasi itu sendiri, yaitu yang diangkut gitu ya, supaya meminimalisir juga social risk-nya. Nah, karena apa ya, kita seperti ketahui bahwasanya Kota Bogor ini kan angkutan transportasinya bis kita baru kenal tahun kemarin gitu ya. Yang udah ada 1 tahun ya, Pak? Kalau anggaran sudah 2 tahun berjalan. Anggaran sudah 2 tahun. Ya, kalau setahun juga belum. Kalau hitungan pelaksanaan operasional belum. Sejak November kemarin ya? Ya, kalau tahun anggaran belum. Udah 2 tahun. Tapi kalau operasionalnya nanti November baru 2 tahun. Yaitu kisarannya nanti kita masih hitung kembali, tapi akan kita komunikasikan dengan teman-teman Badan Hukum dan Organda. Ya, sebagai masukan baru kita usulkan ke BPTJ. Dari BPTJ mendapat persetujuan. Nah, umpama sekarang kan harga ini tarif angkot berapa tarif angkot itu? 5.000 flat. Flat untuk semua jurusan ya? Pelajar semua jarak ya? Ya, pelajar 4.000. Nah, nantinya hasil persetujuan itu akan di SK-kan oleh wali kota. Nah, kalaupun hasilnya nanti umpama 6.000 kayak Surabaya, ya jadi kalau hitung-hitungan kasarnya, kalau sebenarnya harga tiket itu umpama 10.000 kah, 11.000 kah, berarti subsidinya masih 5.000. Ya ini sebenarnya kenapa murah sih? Ya karena ada subsidi. Subsidinya itu dari pemerintah kota atau dari pemerintah pusat? Pemerintah masih pusat, dari kementerian? Ya. Karena PKS kita, perjanjian kerjasama kita 5-7 tahun. Setelah 5-7 tahun nanti baru diserahkan daerah, oleh daerah. Apakah memang pengusahanya mandiri? Nah ini kalau nanti pengusahanya mandiri, khawatirnya itu SOP-nya dihilangin gitu. Ya, jadi udah tarif mengatur sendiri. Ya, tarif tetap ditentukan oleh wali kota, tapi untuk mengejar keuntungan kan tak khawatir SOP yang ada dalam kemarin BTS udah ditinggalkan gitu, kecepatannya jadi tambah. SPM-nya. Ya, SPM-nya selain standar pelayan minimalnya berubah. Kan kecepatan bis kita sekarang nggak boleh lebih dari 45 km per jam gitu. Ya, di dalam kota. Memang armadanya berapa sih bis kita sekarang? Masih 49. Untuk melayani berapa koridor? 4 koridor. Terjauh itu koridor? Terjauh ada Bubulak Ciawi. Bubulak sampai Ciawi? Nah, Bubulak Ciawi itu terjauh, itu membelah dari barat ke timur ya. Jadi alhamdulillah semua sebenarnya terlayani di sana. Dan ada PR lagi sebenarnya 2 koridor yang belum. Itu koridor 3 dan 4. Koridor 3 itu melah di Bubulak, nanti lewatnya Surken. Surken, Bondongan, kemudian Pancasan lagi, baru ke Bubulak lagi. Nah, kalau koridor 4 itu Ciparigi Ciawi. Ciparigi Ciawi lewat belakang, lewat Pomat. Jadi itu sebenarnya tambahan kemarin kita sampaikan ke Kemenhub untuk karena PKS kita itu 6 koridor. PKS-nya 6 koridor. Tahun kemarin kenapa tidak bisa kita laksanakan bareng? Ada hambatan pembangunan fisik di Surya Kencana, yaitu PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi di sana ada sedang pembangunan, jelas nanti kalau dipaksa koridor 3 atau 4 juga beroperasi, khawatirnya banyak yang kena penalti karena pembangunannya kan sering ditutup. Tapi nanti akan lewat Surya Kencana juga akan ada. Ya itu koridor 3 dan 4 itu yang kita tagih ke Kemenhub karena itu belum beroperasi sampai belum. Karena PKS-nya itu 6 koridor. Berarti baru sekarang baru 4.
Ya, untuk baru operasi. 4. Kemarin kita sudah menghadap Pak Menteri dengan Pak Wali. Oke. Ya, Pak Menteri bilang memang evaluasi bis kita untuk Bogor itu load factornya terbaik seluruh Indonesia. 100 Terbaik ya. ya 124% load factornya penumpang itu. Nah, yang lain ya kita nggak jelek-jelek, banyak yang kemarin keluh kesah. Makanya dalam rapat dengar pendapat di DPR RI itu diserang sama dapilnya. Wah, BTS nggak guna, kosong segala macem. Nah, tapi Bogor beda. Kemarin Pak, Bogor tuh berhasil. Konteksnya kan kita tidak membuat rute trayek baru atau alur baru, enggak. Ya. Tapi kita memang menebas yang sudah ada dan ada program. Satu bis masuk berarti 3 angkot harus konversi. Ada konversi. Itu Mas Yudi. Oke. Mas Yudi. Saya mau ke Mas Alfred sebagai penggagas koalisi jalan kaki ya, dan cukup terkenal lah OPK ini ya, banyak gerakan-gerakan ini. Nah, korelasinya dengan adanya bis kita dan nanti sebentar lagi akan dikenakan tarif, teman-teman OPK ini seperti apa? Ya, Mas Widi dan teman-teman Tribuners. Jadi gini, kalau ditanya korelasi, sebenarnya pejalan kaki dengan angkutan umum itu adalah satu paduan yang nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Kalau kendaraan pribadi dengan angkutan umum masih bisa dipisahkan. Karena sama-sama 2 moda kan. Nah, kalau pejalan kaki pasti carinya adalah angkutan umum. Dia padanannya itu. Nah, yang jadi sorotan kami di koalisi pejalan kaki sampai saat ini di Kota Bogor adalah first and last mile-nya. Nah, itu yang masih menjadi nanti Pak Eko dan jajaran di dinas-dinas terkait itu masih ada PR yang panjang untuk ngerjain itu supaya load factor yang disampaikan oleh Pak Eko tadi itu bisa leadership-nya naik tuh. Ya. Jadi kalau sekarang saya belum ngomongin tarifnya nih, tapi masih ngomongin bahwa orang mau datang ke halte itu aksesnya gimana? Itu. Jadi yang pertama, ketika akses yang menuju halte itu tidak maksimal, namanya manusia, dia pasti akan berhitung nih waktu tempuh, wasting time dan yang lain-lain ya. Itu pasti yang namanya pola mobilitas masyarakat sekarang di perkotaan itu udah pinter banget ya. Apa-apa sedikit-sedikit daripada saya ribet online. Itu tuh. Jadi bagaimana caranya bis kita itu bisa paling tidak mengurangi tadi bisa meminimalisir bahwa ketika ada first and last mile-nya itu berjalan kaki dengan bersepeda, nanti Om Roni bisa menjelaskan gitu ya. Ya hanya 2 moda ini yang memang mobilitas ini yang memang bisa dipadukan dengan bis kita tadi. Karena apa? Ya kalau tadi load faktornya sampai 100 lebih gitu ya. Nah, yang jadi masalah radius 300 sampai 500 meter kita harus menyediakan namanya first and last mile dengan akses dengan fasilitasnya. Kalau enggak dengan itu, saya kira ini armada yang sudah bagus ini akan sia-sia. Kalau dari sisi kami, karena apa? Orang akan enggan datang ke haltenya. Karena apa? Karena para mudinya kan udah nggak boleh lagi berhenti sembarangan nih. Jadi nggak boleh lagi nunjuk-nunjuk kan. Nggak bisa berhenti di mana-mana kan. Udah harus ada signage-nya, ada bus stop dan yang lain-lain halte. Jadi minimal para pejalan kaki itu ya 200 meter itu mereka sudah mendapatkan. Nah, Mas Alfred tadi kan dari naik dari kereta nih, stasiun Bogor. Betul. Saya tanya, tadi naik apa? Susah juga ya naik ke sini. Itu persoalannya nggak ketemu bis kita tadi. Ketemunya yang kedua, yang ke Ciawi gitu ya. Nah, kalau dari stasiun Bogor harusnya irisan beberapa koridor itu integrasinya belum ada yang ada. Yang 05. 05. Nah, Ciparigi Stasiun Bogor. Stasiun Bogor. Ciparigi Stasiun Bogor. Nanti Mas Alfred turunnya di DPRD. Memang agak jalan. Ya, itu. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu ya. Yang keduanya adalah ini bicara headway. Nah, mungkin Pak Eko nanti juga bisa menjelaskan gitu ya. Di hari weekend sama weekday itu kita bicara bicara headway-nya gitu ya. Yang bis kita ini gitu ya. Ini yang ketika kita sudah menunggu di halte, bisnya datang itu sudah penuh. Masalahnya di situ gitu ya. Jadi karena load factor-nya tinggi. Gitu. Jadi ya sebenarnya
kalau yang Bogor ini kenapa disampaikan Pak Eko tadi ya paling tinggi se-Indonesia, memang benar ya. Baik itu weekday sekalipun gitu ya. Jadi kemarin sempat kami sampaikan di beberapa pertemuan, bisa nggak nih bis kita ini bisa sampai Amari gitu, sampai angkutan malam hari, padahal perjanjiannya nggak boleh. Iya. Sampai pukul berapa? Pak Eko? 10. Sampai 10. Padahal KRL masih sampai jam 1 nih. Iya. Nah itu, jadi saya mau ambil korelasi bagaimana para pengguna angkutan umum ini diterima dengan moda yang lain yang ada di dalam kotanya. Kan ini ada moda yang paling gede nih, kereta. Nah begitu pulang keluar manusianya dari kereta, ini yang nampung siapa? Iya. Itu masalahnya di situ. Yang mendistribusikannya siapa gitu ya? Di situ. Jadi sebelum kita bicara ke tarif tadi, ini masih banyak PR nih bersama teman-teman di Kota Bogor gitu ya, yang memang belum lagi nanti behavior pengemudinya kita harus bahas lagi. Bagaimana pengemudinya harus dilatih lagi dapat sertifikat mengemudi supaya dia lebih smart mengemudi dan yang tidak ugal-ugalan, tidak kembali lagi seperti dia menggunakan angkot yang sebelumnya gitu ya. Ini juga masih jadi PR ya. Jangan kebut-kebutan lagi. Ini juga masih sering karena setiap hari Sabtu itu saya pasti datang ke Kota Bogor. Karena apa? Di kota saya minim trotoar yang ada hanya di Bogor. Jadi saya berjalan kakinya di Bogor. Memanfaatkan sebagai komunitas pejalan kaki hanya. Salah satunya karena sebelumnya pun ya saya memanfaatkan ini. Nah sebenarnya yang masih menjadi challenge besarnya bis kita adalah waktu tempuh, itu yang pertama. Yang kedua adalah wasting time-nya. Nah, yang berikutnya adalah kita itu sebagai orang pengguna angkutan umum, kan kita sudah menghitung yang namanya travel time kan. Ketika travel time-nya kita itu nggak rasional, pasti ditinggal. Jadi itu. Jadi saya kira kalau tadi terima kasih Pak Eko udah bilang ketika bahasa rasional itu bukan idealisme loh, menggunakan angkutan umum itu bukan idealisme itu. Rasional kita. Kalau nggak rasional pasti ditinggal gitu. Itu aja. Karena menyangkut dengan kebutuhan. Betul, karena tadi udah bicaranya push and pull. Kita udah didorong nih supaya beralih ke angkutan umum. Tapi kalau itu nggak rasional pasti ditinggal lagi. Jadi itu aja kuncinya. Nah, ketika kita sudah mau bicara tarif, kami berharap dari koalisi pejalan kaki gitu ya, tarifnya kompetitif ya. Jangan lagi nanti kalau tarifnya nggak kompetitif ini, saya rasa juga akhirnya si load faktornya ini juga bisa mempengaruhi nih. Gitu. Tarif kompetitif itu seperti apa? Ya kalau udah sebentar saya tahan dulu. Mas Roni, saya tahan dulu. Sebentar jawab berikutnya. Berikutnya. Sesi berikutnya. Kompetitif itu seperti apa? Saya ingin tahu dari Mas Alfred dan nanti juga dari Mas Eko juga seperti apa. Nah, sekarang dari Mas Roni. Sebagai orang yang sibuk dengan komunitas Bike to Work, korelasinya apa dengan bis kita? Sore Mas Om Widi dan pemirsa Tribuns. Sebetulnya kalau mau bilang korelasi antara pesepeda dengan bis kita, kaitannya nggak terlalu tinggi dengan pejalan kaki karena pejalan kaki pasti menggunakan itu. Nah, pada saat tahun lalu launching itu kebetulan kami diundang dan ini perbedaan antara bis kita yang ada di Kota Bogor dengan Transjakarta misalnya atau dengan bis-bis serupa di daerah lain. Yang lotnya mungkin lebih tinggi, lebih besar ukuran bisnya. Nah, bis kita di Kota Bogor ini kayaknya tidak terlalu banyak yang bisa mengangkut sepeda. Nah, teman-teman sepeda itu sebetulnya sangat dibantu jika kehadiran bis kita ini, terutama untuk jarak yang paling jauh tersebut seperti Ciawi dari Bubula. Buat pemula-pemula yang menggunakan sepeda itu kan energinya kan belum terlalu kuat. Jadi misalnya dia bisa startnya dari daerah Yasmin, dia mau ke arah Ciawi, pulangnya dia akan menggunakan bis kita. Cuman sayangnya beberapa koridor, beberapa bisnya tidak memiliki space untuk mengangkut. Bukannya ketika launching itu justru Pak Wali Kota itu yang digaungkan? Betul. Nah itu saya kebetulan ada Om Eko hadir juga, mungkin saya bisa mempertanyakan juga. Awal kita melihat Pak Wali meluncurkan secara video, ada sepeda bisa ditaruh di depan, ada raknya juga di depan. Nah itu saya bilang sama teman-teman sepeda yang terutama sepeda-sepeda MTB kan kebanyakan digunakan di Bogor. Ini angin segar nih teman-teman kalau
bersepeda di jarak jauh, pulangnya nggak sanggup, bisa naikkan ke bis kita. Tapi pada saat launching itu nggak ada gitu. Pada saat launching nggak ada. Pada saat launching nggak ada, tapi kita diundang menggunakan sepeda lipat, bisa masuk Tapi ke dalam. ketika pakai sepeda lipat itu masih bisa. Bisa masuk ke Bisa, dalam, masuk tapi dengan dibatasin sekitar 2 unit maksimal. Lebih dari itu kayaknya harus pilih yang lain. Nah itu sih sebetulnya antara kita seneng tapi agak kecewa juga belakangan teman-teman sepeda memberhentikan bis kita, dia nggak bisa masuk gitu. Gitu. Mas Eko, itu mungkin itu curhatan ya dari teman-teman baik itu. Iya. Apakah saya tidak mau menyalahkan juga nih dalam hal ini, saya tidak dalam konteks untuk menyimpulkan juga apakah emang peraturannya berubah atau jangan-jangan karena emang low faktornya itu tinggi. Ya. Untuk penumpangnya kan tinggi ya. Iya. Artinya ketika memasukkan sepeda mungkin driver berpikir akan memakan space mungkin. Ya. Mungkin jawaban dari Yang Mas Eko? pertama mungkin ya memang waktu mau launching itu ke Semarang, ke Hino ya waktu itu. Laksana. Itu Pak Wali memang menggaungkan itu. Di detik-detik terakhir memang ada ya sedikit inilah saran masukan perdebatan di situ. Nanti tapi kita mau komunikasikan lagi dengan jajaran yang lain supaya itu bisa digunakan, dioptimalkan. Kemarin karena bis kitanya hadir dan saat itu harus launching besoknya, ya jadi malam-malam pas kita care juga harus dilepas dulu. Nah ini akan kami koordinasikan dengan jajaran terkait. Kan gambarannya waktu itu menghalangi pandangan pengemudi. Tapi ternyata kan enggak sebenarnya kalau itu, karena sudah dicoba di Laksana saat itu. Kalau daerah lain memang yang pakai, ada yang menggunakan ya. Nah ini nanti kita coba komunikasikan, mumpung waktunya lebih enjoy, lebih santai, dengan BPTJ, dengan operator, kita sampaikan ke jajaran yang berwenang. Pak ini untuk fasilitas nanti ke depan, karena ini mungkin di BOK-nya ada, ya mudah-mudahan bisa dipahami secara aturan mainnya. Dan kemarin waktu kita uji care, kita memang ukur panjangnya sesuai uji tipenya itu kita ukur oleh penguji kita, dan karena ada saran masukan dari yang berwenang waktu itu, untuk sementara tolong dilepas dulu. Karena itu memang sengaja dilepas dulu. Ya, untuk sementara dilepas dulu. Nah, kami koordinasi dengan BPTJ, itu kena penalti enggak? Karena yang menyarankan adalah yang punya kompetensi di bidang itu. Ya, saya sampaikan seperti itu. Ya udah. Nah, ini kan sudah hampir setahun ya. Satu mungkin pas nanti November mudah-mudahan gitu ya bisa kita komunikasi intens, saya ajak operatornya untuk diskusi di forum lalu lintas. Kita ada namanya forum lalu lintas, gabungan dari beberapa OPD, lintas sektor, semua dari sana. Jadi kita sampaikan keinginan dari komunitas pesepeda dan juga keinginan dari operator BPTJ. Dan itu kan ya tadi kalau nggak salah tiga sepeda yang tiga unit, tiga raknya bisa taruh 3 di depan itu. Iya. Harapannya kan jangan sampai kalah dengan angkot di puncak kan. Puncak kan bisa dibawa semua. Iya, pakai holder ya. Ya, jadi nanti kita sampaikan. Yang kemarin tuh gambarannya keselamatan. Gambaran mereka teman-teman jajaran samping tuh keselamatannya, karena terlalu panjang, khawatir ngerem mendadak, ini yang nubur gitu. Nah, itu kemarin kita terima langsung malam itu, petugas kita membantu untuk melepas itu dulu. Tapi memang sudah diuji cobakan belum Pak Eko? Untuk fasilitas itu? Kota-kota lain pakai. Di kita sudah waktu itu baru pada tahap wacana atau gimana? Sudah dipasang, memang waktu itu sudah pasang. Di uji care pun ada pasang, cuma ada pas menentukan malam itu menentukan GPS, titik GPS, muter-muter ke Bogor. Ya, jajaran lain melihat. Nah, kan besok tuh launching daripada hal substansi lain sudah lepas dulu. Nah nanti pas tahun ini
ada momen ini sebelum November kita komunikasikan intent dengan jajaran terkait. Tapi bagi teman-teman baik to work untuk urusan tarif nggak ada masalah kali ya, mau berapa. Yang penting fasilitasnya ada nih. Kalau saya bawa sepeda, itu mungkin ya. Kalau tarif mungkin ya seperti Om Alfred bilang harus kompetitif juga. Jangan tiba-tiba orang beralih lagi kembali ambil handphone pesan yang lain seperti itu. Kalau bicara kompetitif, tolong dijawab tadi. Kompetitif seperti apa dan harusnya seperti apa bis kita ini? Jadi gini, Dia worth it lah gitu. Jadi Pak Eko sudah menyatakan bahwa sudah ada kajian ATP-WTP-nya, ability to pay-nya sama willingness to pay-nya, bagaimana kesanggupan membayar warganya. Nah, yang jadi masalah adalah seberapa banyak warga yang kita mintakan sebagai user untuk bisa memberikan partisipatorinya. Tapi masalahnya nih, pelibatan partisipatori itu sangat penting. Ya, urusan usernya itu. Oh iya dong, urusan nanti dengan organda dan yang lain-lain itu teknis sekali kan. Tapi kan user ini ketika kita sudah munculin harga itu bisa dengan 360 derajat itu bisa berubah sebenarnya. Gitu. Jadi di situ. Jadi perilakunya bisa akan berubah. Berubah total gitu. Jadi di situ yang apa? Termasuk masalah waiting time. Yes, itu wasting time, terus waktu tempuh. Jadi wasting time ini nggak hanya bicara headway-nya ya, tapi waktu tempuhnya dari point to point itu sangat penting tuh. Ya, ini bagaimana nanti sterilisasi jalur dan yang itu Pak Eko dengan pasukannya lah. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kompetitifnya itu dengan angkutan moda yang ada, yang existing saat ini. Jangan sampai ketika ini lebih tinggi. Publik juga pasti akan melihat bahwa upah saya bulanan ini untuk moda transportasi saya berapa persen bulanan yang harus saya keluarkan. Itu berhitung warga sekarang. Misalkan dia gajinya 3 juta. Untuk public transportasinya dia itu berapa dari gajinya dia. Itu dihitung kan. Jadi 30%, 40%, kalau lebih tinggi lagi, berarti saya pasti akan mencari moda yang lain. Nah, di situ Mas Widi yang perlu pada saat kajian ini, dan yang paling penting adalah ketika ini load faktornya sudah paling tinggi di kota Bogor, ini harusnya kementerian di teman-teman di pusat juga harusnya lebih memberikan perhatian lebih lagi gitu pada ini ya. Oh iya dong, karena ada yang sudah lebih sukses ya mengimplementasi, harusnya juga bisa mendapatkan rewardnya atau subsidi. Nah, ada prioritas lebih ya. Ya, nah Mas Widi, saya mengikuti proses ini lama ya terkait dengan BTS ini, body service ini. Mungkin tadi Pak Eko lebih terlalu soft menjelaskan ya terkait dengan rak sepeda. Sebenarnya kalau saya menjelaskan ini to the point-nya begini. Kita berharap teman-teman di Kementerian Perhubungan merubah yang namanya regulasi surutnya lah. Ya. Jadi bukan Pak Eko yang kita salahkan, bukan teman-teman operator yang kita salahkan, tapi ini kan bicara regulasi nih. Kalau regulasinya bilang bahwa belum boleh pakai rak sepeda di depan, nggak usah. Ya Pak Eko pasti bilang nggak berani. Itu aja. Cuman Pak Eko menyampaikan tadi soft ya. Nanti kita kalau saya bilang rubah dulu regulasinya karena apa? Karena orang dinas dan kementerian bersaudara. Enggak, maksud saya gini, biar Pak Eko juga nyaman. Iya, atas tuntutan-tuntutan. Oh iya, teman-teman bilang Pak kemarin ada, sekarang kok nggak ada. Iya. Dari biar nggak diserang Mas Roni dan teman-temannya gitu kan. Jadi saya bilang regulasi surutnya untuk uji tipe kendaraannya. Dicantumkan tuh boleh pakai rak sepeda di depannya. Pak Eko tadi nggak menjelaskan karena lebih soft ya bahasanya itu. Tapi kalau saya ubah itu supaya difasilitasi teman-teman ini. Pak Eko juga ketika pakai itu juga tidak kena hukum gitu. Itu masalahnya. Kalau di teman-teman di sana ya belum kesandung aja kan yang udah pakai sekarang. Jadi kalau Pak Eko ya dengan kehati-hatiannya itu memang dengan standar keselamatan yang lebih didahulukan, karena ada menutup lampu utama dan yang lain-lain, karena dia pakainya kan medium bus bukan single bus. Kalau single bus nggak ada masalah Mas. Ini kan medium. Jadi ya lebih teknisnya seperti itulah. Namun ya harus agak panjang juga nih teman-teman Om Roni ngelus dada gitu. Tapi kan kita tetap dorong lah. Ini kan perubahan ini kan supaya memfasilitasi semua. Bukan Pak Eko juga nanti terjebak. Waduh nih saya gimana udah Mas Roni dan teman-teman udah ngerongrong terus, tapi regulasi di pusatnya nggak dirubah-rubah gitu. Itu masalahnya di situ, Kang Widi. Jadi bukan perkara bahwa ini mau difasilitasi atau tidak, tapi regulasi di atasnya untuk bisa dipakai. Untuk naruh tuh rak itu pakainya apa? Itu aja udah kuncinya. Kalau nggak berani Pak Eko. Bukan masalah dia nggak berani, tapi
mau naruh di situ salah karena nggak ada regulasinya, nggak dipakai, ditodong terus sama Mas Roni kan. Nah itu masalahnya di situ. Jadi tapi sebenarnya regulasi di kementerian seperti apa? Ya itu kesalahan itu di situ, uji tipe, uji serutnya kemarin tuh. Makanya kita diingetin jajaran raya. Jadi gimana uji serutnya memang boleh itu. Ya. Wah, makanya udah daripada nanti baru berjalan di launching kemudian kena tilang semua. Itu. Nah, udah. Tapi memang dari kementerian cuma memberikan peluang untuk menambah fasilitas. Aturannya nggak dirubah. Aturannya tidak dirubah. Iya. Harusnya memang dikhususkan bisa kita dirubah dulu lah Permenhub-nya, diuji tipe sama uji serutnya. Itu benar-benar yang tadi saya sampaikan, anak-anak ngukur segala macam itu, ya itu. Nah, pas mau dilonceng udah putar-putar, diteleponan, sudah ada bukti, uji serutnya nggak ada di situ, ya udah copot aja daripada nanti udah ada ini kan. Tapi mungkin akan diterapkan juga untuk bis kita. Ya kita koordinasinya nanti dengan ini karena BOK-nya itu salahnya ya kemarin itu BOK-nya sekarang mungkin sudah dirubah ya. BOK-nya ada tempelannya, cuma aturannya belum match itu. Jadi Mas Roni dan teman-teman sabar dulu ya. Mungkin aturannya akan ditempuh dulu. Pasti kita kena tilang tuh. Nah itu. Jadi bukannya Bisa kena tilang. mau. Kan itu melanggar itu ya. Iya. Aturan lalu lintas. Bukannya Pak Eko nggak berani, nggak mau. Tapi belum diatur itu aja. Aturan belum diatur. Secara tegas belum ada dalam kementerian aturan itu ya. Padahal secara layanan harusnya memfasilitasi. Iya. Secara layanan ya. Iya. Karena bicara by the service gitu ya. Kalau enggak kan modelnya ya, kemarin yang dipakai teman-teman itu di dalam itu bisa dua itu kan sepeda lipat ya. Sepeda lipat itu kan untuk disabilitas. Ya. Iya untuk kursi roda kan. Karena dia ada ramnya di. Ya. Tapi mungkin untuk sepeda lipat masih bisa ya, memungkinkan ya, karena itu di dalamnya. Bisa. Cuman volumenya mungkin yang tidak mungkin terlalu banyak kan. Saya nggak tahu berapa unit ya, Om Eko. 3 ini. Hanya 3 unit. Karena dengan load factor Ada 128% kan pasti penumpang tiap harinya akan penuh. Dari Iya kan? 49 Dengan unit, load factornya. hanya ada 5 Ada unit 5. yang bisa bawa sepeda. 5. Jadi memang betul teman-teman yang sering menggunakan bis kita, Iya. terus bawa sepeda tidak dibolehkan naik ya karena dia tidak ada pintu belakang yang dia nggak bisa. bisa. Cuma 549 tuh. Cuma 5. 5. Bicara masalah tarif dan kompetitif menurut Mas Alfred kan tadi sempat disinggung ya mungkin bisa saja dengan Surabaya sama 6.000 gitu ya atau di bawah Surabaya. Artinya bahwa gini, Pak Eko, dengan angka seperti itu apa yang sudah akan dilakukan oleh kita, bis kita dan dari Dinas Perhubungan sendiri untuk membuat orang merasa bahwa tadi yang seperti yang Mas Alfred bilang, oh saya cukup worth it nih bayar segitu dengan wasting time, jarak tempuh segala macam. Sedangkan dengan kondisi sekarang aja bahwa tadi banyak kendala, haltenya di sini, terus tujuannya di sini, gitu loh. Atau enggak ketika naik udah penuh seperti itu. Ya, jadi memang karena ini kan nggak kayak Transjakarta, masih menggunakan mixed use traffic ya. Ya, tapi kita nggak jalur sendiri soalnya ya. Dan jalan nasional kita itu lebih banyak dibanding jalan yang punya kota. Di tengah kota itu jalan provinsi semua. Ya, di depan ini jalan pemuda ini Juanda, itu pemuda juga provinsi semua kan gitu. Artinya regulasinya provinsi itu yang ngatur. Ya. Tapi kita sudah koordinasi untuk traffic light yang membutuhkan bus priority ya kita mainkan gitu, kita minta izin. Dan BPTJ pun kita juga ingatkan, contoh umpama di TL Yasmin, di TL BOR itu kan kemenangan mereka, kasih. Nah petugas kami memberikan prioritinya, kayak waktu kemarin PSBB kita sudah kontak ke operator, kamu ambil jalur kanan karena kan disekat-sekat tuh, jangan ngambil jalur yang kiri atau tengah, ambil tebas kanan, kita prioritaskan untuk pelayanan bis kita itu. Nah memang tadi dikatakan highway-nya segala macam ya, ini sebuah tantangan tersendiri dengan dinamisasi cuaca yang luar biasa yang tidak bisa kita tolak. Betul. Itu sudah sangat ngeri-ngeri sedap juga itu. Saya ngelihat kalau setengah 6 jam 6 itu sudah warga itu antri di depan perusahaan sekarang, perusahaan baru, ya kan? Yang di jalan ini
Kapten Muslihat. Iya, iya, iya. Nah, itu wah udah nengok ke kanan, bis kita mana, itu udah luar biasa. Cuma hambatannya stucknya di Gunung Batu, kemudian di Panaragan, Jembatan Merah. Ya tadi yang katakan, ini ya nanti kalau kemudian bertarif agak mahal dikit, wah lama gitu. Iya, Nah, iya. ini kita akan rapatkan kembali titik-titik mana yang menjadikan kekreditan di sana, itu kita akan pecahkan bersama. Kan kita sering ada evaluasi BTS, operator sering komunikasi, WA, Pak, atap bus kena pohon, kita kontak Perumkim, tolong bantu penerbangan. Kemudian halte dikuasai oleh apa? Matel gitu. Langsung itu saya kirim tim namanya BES itu. Atau ojek online juga suka mangkal di situ. Segera bubarin, ini bukan tempat mangkal dan sebagainya. Itu untuk mempermudah supaya masyarakat juga terlayani dengan baik. Kenapa bis kita ini ya disub yang mulai sebenarnya. Jangan sampai kau yang mulai kau yang akhiri gitu. Harus tetap konsisten mengamankan program ini. Kalau dibiarkan operator itu berjalan sendiri, saya rasa nggak bisa. Karena ada hambatan-hambatan samping yang perlu peran dari Dinas Perhubungan sangat diperlukan. Dan ini sudah terjalin dengan baik, walaupun sekarang ya kondisinya sekali lagi karena jalan TB Muhammad Falak itu patah gitu ya, longsor. Ini kemarin informasinya mau makan 3 bulan. Nah ini yang agak ya tadi memeras pening kepala ya kan, anggota dari jam 5:30 sudah berdiri absen, jam 6 udah mulai ngatur-ngatur situ ya. Saya perintahkan pokoknya arus ke kota, alirkan deras aja udah. Ya, itu udah petugas sudah berjajar. Dan kalau dulu jam 7:30 itu selesai peak hour-nya, sekarang 9:30 baru beres. Karena semuanya meluncur. Belum nanti yang laporan dari Sindang Barang. Dia mau menembus ke pertigaan jalan itu Semplak tuh, TL ke kanan, stuck juga di situ. Itu semua sebenarnya kalau masyarakat bersabar, kontaknya mengikuti alur, tidak pahala-ala gitu ya, sopot sarang gitu, wah udah ya. Ya kemarin ada pertanyaan juga ke kita, Pak, gimana cara menghindari kemacetan saat ini? Saya katakan jalan termudah adalah satu, menggunakan angkutan umum, lepas, dan kedua, atur waktu, berangkat lebih awal. Itu memang yang bisa dilakukan. Sekarang jam 7 masuk anaknya, ya jangan berangkat 6:30. Semua berburu-buru ya berangkatlah 6 kurang. Kalau udah masuk tengah kota, masuk sekolah kan bisa sarapan bubur apa segala macam, tinggal anaknya ini. Nah ini karena untuk membangun budaya tadi yang dikaitkan push and pull itu masih tadi kata Mas Alfred itu PR-nya masih banyak. Karena membangun kultur budaya masyarakat untuk ke arah situ, tantangannya udah. Termasuk dari pemerintah daerah juga ya sebagai dalam hal ini Dinas Perhubungan. Artinya bahwa ini bisa jadi buah semalakama ya ketika kan tadinya orang tertarik dengan bis kita karena gratis. Kita harus akui itu loh. Karena gratis loh, jangan berpikir juga wah ber-AC. Oke ya kita ber-AC ya. Bagus, bisnya bagus memang iya, bagus. Tapi jangan salah, karena semua orang akan berpikir dengan apa yang dia keluarkan. Nah, artinya bahwa Pak Eko ketika misalkan ini tetap bahwa per akhir Oktober ini mau diterapkan. Nanti November kita usulkan ke BPTJ. Artinya ketika November diusulkan, kalau misalkan Desember mulai bertarik. Berarti kan menjadi tantangan nih ketika Pak Eko tadi bilang masih banyak hambatan. Ya itulah makanya tidak takut 128%-nya akan ngedrop juga ya. Bisa jadi kan? Bisa, tapi karena kita melihat dulu kalau awal-awal memang kemunculan bis kita tadi, kita masih agak deg-degan karena yang berangkat itu ibu-ibu, emak-emak. Kalau kita tanya, kita dari Cibarigi dia ngantri panjang jalan-jalan dari Katulampa, Parung Banteng, kita tanya mau kemana. Oh Pak, pokoknya ayang nyaho pokoknya muter-muter pokoknya disuruh turun nggak mau, pokoknya muter aja. Tapi pas setelah Desember itu sudah mulai ada itu polanya mulai terlihat. Ya itu
Orang karena ada butuh ya. Peak hour-nya itu sudah 3 kali. Pagi, siang, malam. Oke. Pagi itu sampai jam 9, nanti jam 11 sampai jam 1 mulai lagi, kemudian jam 6, jam 7, 8, 9. Itu sudah peak hour-nya. Sudah mulai terkondisikan ya waktunya. Orang yang melakukan bis kita itu ya bukan orang yang melancong, tapi melakukan aktivitas sekarang. Iya, orang yang punya kebutuhan. Bahkan tadi mintanya bisa nggak sih bisnya ditambah? Ya, bisa nggak sih itu haltenya ditambah? Nah, saya katakan ini kan membangun budaya baru. Kalau kemudian haltenya 200 meter cret, 200 meter cret, ya apa bedanya dengan angkot nanti? Gitu. Karena hitungannya memang BTS sendiri, kata Mas Alfred ini kan dari kalau dari luar, dari masyarakat luar negeri, kan minimal ada halte itu 1 kilo. Jaraknya antara 1 kilo. Kalau memang Anda nggak 1 kilo, ya Anda jalan kaki itu. Tapi fasilitas publik yang lain memang harus dibangun. Nah, tadi untuk komunitas perjalanan mau dibangun ininya pedestriannya besar-besar segala macam gitu. Nah, ini yang seringkali masyarakat ngusulin sendiri gitu. Kan situ haltenya di situ hanya 300 meter. Wah, masa dikasih halte lagi sih gitu maksudnya. Dan masyarakat kita untuk merubah budaya itu belum gitu. Oke. Menarik tadi bahwa tidak serta-merta menentukan shelter itu seperti keinginan orang-orang ya. Betul. Karena ada jarak tertentu. Ada. Nah, tadi nyambung Mas Alfred dan teman-teman kan di koalisi pejalan kaki. Artinya bahwa ini menjadi sebuah simbiosis, saling ketergantungan ketika teman-teman pejalan kaki juga butuh angkutan massal, tapi dia butuh juga fasilitas untuk jalan kakinya antar hal. Nah, untuk Kota Bogor seperti apa? Ya, yang pertama itu koalisi pejalan kaki itu kan bikin tahunan itu ada namanya rapor trotoar seluruh Indonesia. Kota Bogor itu raportnya itu untuk tahun 2020 yang lalu itu angkanya 6. Itu bagus nggak? Cukup. Itu sudah nggak merah. Nggak merah ya? Sudah nggak merah. Sambil minum. Sudah nggak merah, Mas Yudi. Jadi sudah nggak merah. Jadi sebenarnya ini kan perspektif publik yang kami terima ya di surveinya gitu ya. Jadi publiknya bilang bahwa dari total publik yang mengisi survei untuk Kota Bogor, koalisi ya? Koalisi jalan kaki. Dan itu cukup paling bagus mana? Antara ada 3 nih, Bogor, Jakarta, Surabaya, 3 kota ini agak kompetitif nih. Ya. Jadi hampir sama. 6,5 gitu. Sebenarnya gini, kalau mau dibandingin dengan Jakarta kotanya gede banget gitu ya. Jadi sebenarnya bukan dibanding, tapi bagaimana publiknya melihat bahwa tingkat kepuasan bahwa fasilitas buat pejalan kaki sudah dibangun. Nah, bukan melihat luasan kotanya. Lebih perspektifnya ke arah situ. Jadi yang saya maksudkan tadi 200 meter bukan haltenya per 200 meter. Tapi ketika orang 250 meter jalan kaki sudah nemu halte. Gitu. Jadi fasilitas berjalan kaki itulah sebenarnya first and last mile-nya itu dibangun. Jadi bukan setiap 250 meter dibangun haltenya, bukan. Jadi seminim mungkin orang berjalan kaki itu sudah bisa nemu halte dengan layanan fasilitas tadi. Nah, disitulah baru nanti korelasinya dengan angkutan bis kita ini dengan rapor trotoar ini bisa ada korelasi nih. Oh, ternyata rapornya sekian, berarti sudah terlayani tuh para pejalan kaki. Dan bagaimana teman-teman pesepeda kalau sepeda full bike-nya belum bisa dipakai masuk ke bus kita, halte-halte besarnya itu melayani nggak yang namanya parkir sepeda. Ini salah satu contoh yang perlu di-approve nih nanti nih. Pengembangannya bis kita nih, jangan hanya yang berjalan kaki, tapi bagaimana halte induknya beberapa halte bis kita ini di sekitarannya itu bisa nggak dikerjasamakan oleh si operatornya supaya mendapat fasilitas parkir teman-teman pesepeda. Ini salah satu adjustment-nya nanti. Nah, yang berikutnya Mas Yudi, di penerapan tarifnya ini tadinya kami mengusulkan, bisa nggak sih yang untuk tarif pelajar itu nanti, itu bisa dibedakan gitu ya, dikasih insentif lebih lagi. Karena kalau pelajar, sekarang kan pakai motor gitu ya, kalau dia menggunakan bis kita,
dapat lebih insentif lebih nggak di luar yang PSO tadi, misalkan tarifnya setiap pelajar 2.500 atau 2.000 gitu sekali naik. Artinya dibedakan dengan tarif umum gitu. Yes, ya. Jadi ini hanya usul ya dari kami dari bisa publik gitu ya. Ini langsung dijawab aja. Ini usul loh. Iya, langsung ada ini yang mengusulkan kan. Yang mengusulkan Nanti juga Pak Eko juga mengusulkan ke Kemenhub kan gitu. Jadi memang saran bagus. Jadi Iya. di angkot aja kita bedakan. Iya. Ya, ini nanti di bis kita usulkan TP-WTP-nya juga ada pembeda gitu. Sehingga pelajar juga tidak manja diantar Orang tua. tuanya. Kejadiannya sekarang kan pagi juga, aduh, Regina Pace semua pakai darat kan. SMA 1, SMA 1 semua kan. Iya. Padahal kita sudah menghimbau kepada orang tua kan, ya COVID sudah mulai melandai, silakan menggunakan angkutan umum. Ya nggak tahu orang tua masih ada was-was atau apa, atau was-was dengan yang itu tawuran dan sebagainya. Kita juga sosialisasi ke Organda, tingkatkan pelayanan, pengemudinya pakai seragam, jangan merokok dan segala macam, sehingga walaupun angkotnya ya usianya udah 10 tahun, tapi kalau penampilannya bersih segala macam dijaga, insya Allah itu kan nomor polisinya itu kan dihafal sama. Iya. Itu kondisi sekarang macet itu ditambah karena memang orang tua tidak melepas anaknya untuk pakai kendaraan. Bicara soal sebentar Mas Ron, nanti ada pertanyaan buat. Bicara soal transportasi massal. Ya. Satu, murah, terjangkau, aman, nyaman. Nah, bicara soal nyaman, mungkin nyaman. Aman nggak? Itu yang seperti apa sekarang? Ya. Bagaimana nih? Kita sekarang naik komuter lain, sepadat apapun, kita masih merasa aman. Karena ada petugas di situ. Meskipun itu tidak menjamin juga ketika dompet kita hilang. Gitu loh. Tapi kan, apakah itu bisa diterapkan juga untuk bis kita? Bisa, karena bis kita ini kan dilengkapi dengan CCTV. Pernah kejadian yang viral waktu itu. Yang viral. Tas merah, ibu-ibu ngambil, diviralkan lagi, dan dikembalikan kan. Dikembalikan. Jadi, itu meminimalisir kejadian-kejadian kejahatan. Memang harusnya nanti ke depan ada supervisi. Ya, setiap berhenti di OD-nya berhenti, origin destination-nya mana nih? Ciparigi stasiun berhenti di supervisinya, pengamannya itu ngecek di atas gitu. Jadi kita sudah sarankan ke mereka. Dan selama ini memang tidak ada keluhan yang ke Disub masif apa berkenaan dengan kehilangan. Keluhan itu di bis kita mungkin mentality dari driver yang dikatakan Mas Alfred tadi, mungkin rasa capek, muter-muter kan, litasenya harus tinggi. Jadi seringkali mereka kepancing. Harusnya dengan sudah disebut pramudi, dia mentalitinya terjaga gitu. Treatmentnya diikuti, SOP-nya diikuti. Seringkali mereka terpancing sama penumpang ketus dan itu keluhan masuk ke kita. Langsung saya teruskan kepada manajemennya, tolong ini dibina ya gitu. Karena mereka ketat kalau ini peringatan 1, peringatan 2. Yang rugi mereka sendiri. Mereka sendiri karena gajinya akan dipotong gitu. Ya, sekarang aman. Ya, karena tidak ada laporan, di bis kita nggak aman nih, mau kecopetan segala macam gitu. Tapi alhamdulillah sejak mereka tahu bahwasanya di bis kita itu ada CCTV, ya alhamdulillah itu aman. Ya, ini yang mudah-mudahan sih nanti di Bogor ya nggak ada kejadian juga di angkutan umum lain gitu. Ya semuanya terbangun kesadaran tinggi untuk menciptakan standar pelayanan minimal. Walaupun angkutannya tidak terlalu mudah sekarang di angkutan kota ini. Itu terbangun udah nggak ngerokok kan. Kalau ngerokok punten Pak, sambil ini berhenti sebentar ngerokok sebentar atau apa. Atau merubah perilaku karena memang kondisi ya. Karena tadi kompetitif tantangannya angkutan lain itu ya luar biasa gitu kan. Ada ojek online, ada GrabCar segala macam itu semua. Nah, angkotnya Mas kalau angkutan kota atau sisi angkutan umum lain nggak berubah, kata Mas Alfred tadi, walaupun murah bisa ditinggalin itu. Orang yang masuk ke situ ya karena terpaksa aja, nggak ada lain gitu. Mas Roni, artinya bahwa tadi kalau dari Mas Alfred udah jelas bahwa sebagai
teman-teman di komunitas pejalan kaki akan membutuhkan fasilitas yang memang kita bisa mencapai itu dengan cepat. Ada jarak yang memang bisa ditempuh dalam 200 meter, bisa ketemu halte segala macam. Nah, artinya bahwa hak kemudahan ini juga harus bisa didapatkan oleh teman-teman dari teman-teman pesepeda, Dok. Ya. Nah, seperti apa nih? Lihat kondisi yang sekarang terhadap trotoar atau jalur sepeda yang memang pada akhirnya kan nyambung juga ke shelter juga, Dok. Ya betul. Ya. Sebetulnya saya mau tambahin tips tadi dari Om Iko di luar itu dulu ya. Bagaimana solusi supaya tidak kena macet pagi ya? Satu tips yang harus ditambahkan mungkin gunakan sepeda. Itu sebagai opsi. Ya. Tadi udah dibahas sama Om Alfred bahwa mereka pejalan kaki juga punya rapor. Oke. Nah, kalau pesepeda rapor Kota Ramah Sepeda. Kota Ramah Sepeda. Kebetulan Kota Bogor tahun lalu mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda. Oke. Kita dulu versi back to work ya. Ada gold, silver, dan bronze kalau nggak salah. Salah satu dewan jurinya adalah Om Alfred juga. Jadi masih bertanggung-tanggung. Jadi sebetulnya kami ada keterkaitan antara pesepeda dengan pejalan kaki. Karena kami sama-sama mengkampanyekan transportasi yang ramah lingkungan supaya udara kita tetap bersih, masyarakat tetap bisa bergerak menuju aktivitas semua, tapi yang lebih ramah. Nah, salah satunya adalah pejalan kaki, naik bis, bersepeda, dan yang penting menggunakan transportasi publik. Memang kita sadarin bahwa Kota Bogor kontur tanahnya tuh agak naik. Ya, naik turun. Kelihatannya nggak naik tapi. Iya. Nah, terutama teman-teman sepeda juga kadang kalau udah biasa nggak masalah. Nggak Tapi masalah. untuk mengajak yang awal mau mulai, pemula dia masih agak sanksi. Terutama melihat ya tadi jalur sepeda yang dibuat oleh Pemkot juga, yang SSI itu kan naik turun juga, agak kurang berani. Nah, bersyukur kemarin Pemkot juga membuat yang baru dari BTM sampai ke SMA 1, terus Sudirman ke POM. Nah, itu cukup landai dan itu lebih enak digunakan teman-teman yang baru mulai menggunakan sepeda. Kecuali yang dibuat oleh provinsi ya, sepanjang Pajajaran itu harus sharing dengan pengguna kendaraan lain. Itu lajur sepeda. Kalau yang tadi saya bilang itu jalur sepeda. Jalur adalah khusus priority untuk sepeda. Cuman tantangan kita juga sekarang ini pejalan kaki pejalan kaki biasa menggunakan itu, pedagang juga kadang menggunakan itu. Masih berebut ya. Akhirnya kita agak tersisihkan lagi juga, menggunakan badan jalan lagi seperti itu. Tapi overall ya harapan kami ya itu sebagai penyandang predikat Kota Ramah Sepeda, semua pelayanan publik itu harus bisa terintegrasi dengan sepeda. Tadi dibilang halte ada parkir sepeda supaya yang misalnya sepeda dia agak jadul ya, agak berat digunakan, dia bisa parkir di halte tersebut, dia naik halte untuk pindah ke jalur berikutnya. Nah, kemudian nanti mau dibahas lagi lebih panjang tuh sekolah yang betul-betul punya parkir sepeda dan macam-macam. Itu sebetulnya kami sangat mau membantu juga di SUB terutama. Itu Regina Pacis SMA 1 Budi Mulia agak enak lah. Dia masuk ke dalam dulu baru keluar. Yang paling problem itu RP Regina Pacis. Langsung tiba-tiba keluar dan masuk, langsung berhenti dan jalan. Nah, itu perlu dikaji juga ke depannya apakah mobil itu boleh berhenti di jarak berapa meter. Nggak boleh langsung ke depan sekolah. Supaya kan arusnya lebih lancar. Satu lagi itu di depan komplek perumahan saya tuh, Bina Insani. Itu seperti itu juga. Langsung masuk ke dalam. Kalau pagi itu panjangnya dari Mall Ramayana
itu bisa sampai ke depan BCC, menutupin jalan depan keluar BCC juga. Sepanjang itu. Iya. Nah, itu karena apa? Perilaku tadi yang dibilang. Aman nggak misalnya Naik angkutan umum. naik angkutan umum? Cepat nggak? Orang tua takut. Anaknya jalan sendiri ke sekolah. Oke. Menggunakan sepeda aman tidak untuk Kota Bogor? Iya. Nah, ini satu integrasi satu. yang harus kita sama-sama pikirkan supaya ini kan pertumbuhan kendaraan penduduk itu drastis, tapi jalan kita tetap nggak bisa ditambahin. Iya. Nah, mestinya kita sama-sama pikirkan bagaimana solusi untuk biar perkembangan tetap jalan, teknologi jalan, tapi orangnya juga bisa diatur dengan baik. Oke. Itu sih. Seperti itu ya. Terakhir dari Pak Eko sebelum ke Mas Alfred, apa closing terakhir nih terkait dengan rencana kenaikan atau penerapan tarif, dan tadi juga ada sedikit curhatan dari teman-teman dari jalan kaki, dari sepeda. Gimana Pak? Terima kasih Mas Widi. Jadi untuk nanti persiapan kenaikan tarif, memang ini sebuah proses yang memang mau tidak suka tidak suka, karena kota lain juga sudah diumumkan oleh Kemenhub. Nah, ini tanggung jawab PPTJ. Kita sudah mulai dengan ATP WTP. Ya, mudah-mudahan ini tarif ini tadi masukannya kompetitif, ya kan, rasional, dan dengan begitu operator tetap akan melakukan SPM yang baik supaya bis kita ini seiringnya dengan waktu tetap dipertahankan. Karena apa? Bis kita sudah punya pangsa pasar tersendiri, beda dengan kota-kota yang lain. Dan mudah-mudahan angkutan umum yang lain juga mengikuti sebuah standar operasional prosedur seperti bis kita. Kapan berhenti, kapan berjalan, karena tadi dikatakan Mas Roni Wong bahwasanya penambahan jalan nggak ada kita itu, tambahan kendaraan banyak, ya jadi perlu kesadaran tinggi masing-masing individu maupun kelompok untuk sama-sama menjaga kota ini supaya kelancaran dalam berkendara berlalu lintas itu terwujud, dan kenyamanan, keselamatan seperti tujuan dalam transportasi perhubungan itu bisa terwujud juga. Ya, kita mudah-mudahan bisa mensosialisasikan dengan baik tarif bis kita ini, dan sarana prasarana pendukung bagi pejalan kaki untuk melangkah ke halte, kemudian pesepeda untuk melangkah ke halte juga. Kita akan coba rumuskan dengan dinas terkait apakah sarana prasarana nanti kita lengkapi dengan kemampuan anggaran yang ada. Dan mudah-mudahan dengan demikian, karena kita itu bukan kota tambang, kita itu kota jasa, kita menjual jasa. Orang tadi pejalan kaki, saya senangnya di Bogor nyaman, lebar dan segala macam. Nah, itu yang kita buat jasa supaya orang datang ke Bogor itu nyaman. Karena ini tantangan baru ke depan, 2024 ibu kota negara berpindah. Apakah orang nanti masih berpikir Bogor sebagai tujuan utama atau berpikir ke kota yang lain? Ini sebuah tantangan yang kita harus jawab. Itu dari kami, mudah-mudahan kami juga bisa memberikan peran optimal, memberikan pelayanan optimal, sehingga pengendara, masyarakat yang di jalan merasa nyaman dengan pelayanan kami. Itu saja Mas Widi. Terima kasih. Baik Mas Eko, terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah memang tarif itu memang harus mau tidak mau tadi akan dilakukan, pelayanan bis kita akan semakin baik lagi. Dari Mas Alfred terakhir. Kota Bogor sudah memulai membangun ekosistem transportasi dengan hadirnya bis kita. Ini merupakan satu bentuk kota yang memang sudah mulai membangun sistem peradaban. Ketika kita melihat bahwa semua pergerakan itu dengan kendaraan pribadi, dan Kota Bogor sudah mulai menjawab dengan membangun sistem peradaban kotanya dengan mengintegrasikan moda transportasi publik publik transportasi yang memang sudah mulai menjadi trendsetter di masyarakat Kota Bogor, dengan PR-nya yang cukup banyak nanti. Jadi kami dari Koalisi Pejalan Kaki menitip banyak pesan ke teman-teman di Pemkot Kota Bogor. Yang pertama adalah pada saat penyusunan tarif nanti minimal harus ada
public konsultasi ya. Yes. Itu harus karena laku user gitu ya. Ajaklah Om Roni dan rekan-rekan yang lain untuk ya kita saling bertukar argumentasi dan yang lain-lain. Itu Sebagai pengguna ya. betul. Ya, yang berikutnya adalah pelajar konsultasi. Jadi kita dari teman-teman pelajar, ada pelajar itu kita tanya kesanggupan mereka untuk karena masih uangnya dari orang tua dan yang lain-lain gitu ya. Jadi itu dan ya itu yang paling closing statement saya adalah bahwa Kota Bogor sudah mulai membangun ekosistem transportasi yang memang terintegrasi dengan lajur pesepeda dan juga fasilitas pejalan kaki. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Mas Eko, Mas Alfred dan Mas Roni atas pencerahan dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan dan untuk penjelasan teman-teman Tribuners juga yang memang sering berkunjung ke Bogor dan mendapatkan fasilitas yang cukup bagus terkait dengan fasilitas transportasi pejalan kaki. Baik Tribuners, itu Tribun Talks kita kali ini. Saya Widi Henaldi pamit undur diri, sampai jumpa.